Hai semua, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Rita Channel di Australia. Welcome into the new day, into the new hope and new bless. Setelah doa pagi, kita akan melaksanakan segudang planning buat hari ini, dan kita akan juga mengecek ke rumah di mana kami tinggal yang lalu setelah dilakukan steam carpet, karena kemarin itu masih basah, jadi kita nggak boleh masuk. Nah, mudah-mudahan hari ini sudah kering bener ya, sudah kering semua, jadi kita bisa masuk dan kita lihat bagaimana hasilnya. Setelah itu kita juga mau buang-buang sampah. Jadi buang sampah di Australia itu mahal, karena kita harus bayar sekitar $32 untuk sampah umum. Dan setelah itu mereka yang memilah-milah, mengelompokkan sesuai dengan jenis sampah itu. Rencana juga kami akan memindah-mindahkan tanaman ya hari ini. Jadi tanaman-tanaman saya itu sayang kalau saya tinggalkan, sebab kan belum tentu ya orang yang tinggal di rumah itu akan menyenangi tanaman atau merawat tanaman-tanaman tersebut, dan kami putuskan untuk mengikut sertakan kita pindah. Jadi tanaman saya itu cabai, serai, jahe, kunyit, bawang, ya beberapa bunga juga. Itu hal-hal yang sangat sederhana sih, namun di emergency time lumayan ya nolong gitu, daripada kita harus ke supermarket hanya untuk hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi di situasi yang misalnya pulang bekerja dan kita kepingin ya hanya untuk nolong lah, hal-hal kecil gitu ya, kita nggak perlu terlalu pusing, karena kita memanfaatkan juga lingkungan kita. Waktu pertama kali pindah ke rumah itu belum ada tanaman sama sekali. Jadi sayalah yang menanam bunga dan beberapa tanaman di pekarangan depan dan di belakang. Dan ternyata itu menjadi nilai plus, karena itu menandakan rumah tersebut kita rawat, kita pelihara, sehingga 6 tahun kami tinggal di sana, itu harga tidak pernah dinaikkan, harga sewa. Karena ya pastilah tuan rumah juga senang ya kalau rumahnya kita rawat. Dan memang seharusnya seperti itu, di mana kita tinggal atau di mana kita berada, seharusnya kita senantiasa juga ikut memelihara, iya kan? Ada pepatah lama mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, disitulah kita harus menjadi berkat atau menjadi bermanfaat. Oh iya teman-teman, saya belum pernah singgung ya tujuan channel ini kita buat, yaitu untuk menginspirasi kita, memberikan banyak informasi tentunya yang baik, karena kita tidak tahu, mungkin saja suatu hari informasi itu bermanfaat buat kita atau orang lain melalui kita, atau mungkin suatu hari tentu saja
kita sendiri yang ada di posisi itu atau anak kita, maka itu bagus. Kita punya informasinya atau ide-idenya, jadi kita itu kayak bisa prepare atau bisa sedikit ada pemahaman, tidak kaget gitu, shock culture dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi kiranya dapat menguatkan, membangun, memberi manfaat tentunya, dan membuat kita lebih menjadi pribadi yang terbuka lagi ya. Banyak yang kita mengerti dari hal-hal yang baik untuk menjadi yang terbaik. Kita pasti tidak bisa jadi yang terbaik kalau kita tidak mau berkembang dan berubah. Serta kita tidak akan pernah menjadi sesuatu jika kita tidak pernah melakukan sesuatu. Hanya orang yang selalu mengikuti perubahan dan mau berubah ke arah yang lebih baik yang akan menjadi pemenang di kehidupan ini. Punya banyak kesempatan dan punya banyak informasi sehingga mereka dimudahkan menuju ke cita-cita yang dia maksud. Orang yang selalu berpikir dengan cara yang baik, berpikir positif, dia pasti akan melihat segala sesuatunya menjadi baik. Namun sebaliknya, jika orang tersebut selalu berpikir negatif tentang segala hal, maka yang dia temui atau yang dia lihat semua akan tidak baik. Karena itu juga adalah yang akan lahir di setiap tindakan-tindakannya. Jadi kebijaksanaan membuat kita semakin mengerti untuk apa kita hidup, harus seperti apa kita menjalani hidup, dan mau dibawa kemana kehidupan ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa meninggalkan rekam jejak yang baik di kehidupan ini, sehingga suatu hari mungkin ketika kita tidak ada lagi atau hidup generasi berganti, maka kita akan dikenang, kita akan meninggalkan cerita-cerita indah yang membuat generasi berikutnya termotivasi dan mempunyai semangat karena kita meninggalkan teladan yang baik. Jadi itulah sekilas informasi tentang tujuan atau maksud dari channel ini kita buat. Berikutnya waktunya kita harus bergerak, memulai kegiatan kita, dan yuk check it out. Yuk kita jalan dan ke garasi, langsung aja kita check it out tanaman-tanaman saya yang nanti kita akan ceritain deh satu demi satu. Ini sih bunga sama kayak tadi, bunga kaya. Dan itu cabai lonceng. Ini daun bawang. Daun bawang ini sangat murah dan sederhana, tetapi kalau kita punya tuh nolong banget ya buat emergency, mau masak mie, campur di telur, pokoknya mantap deh. Cabai besar lagi, lihat dong ini, senang banget ya kalau yang subur-subur seperti ini. Nah, mantap. Saya kalau lagi bikin masak-masak ikan gitu, pokoknya sadap. Cabai lonceng lagi. Sayang sih kalau mau saya tinggalin di rumah yang
sana karena takutnya kan mereka juga nggak suka dan dibuang. Jadi ya udahlah, saya bawain aja semua yang masih bisa, yang masih subur. Nah sekarang serai saya ini dulu subur banget teman-teman, tapi nggak tahu ya, mungkin kondisi cuaca akhirnya pada matian tuh. Masih tinggal 2 sih yang bertahan. Di sebelahnya ini lengkuas. Ini lengkuasnya juga udah lama nih. Dulu yang ngasih Mbak Dewi, istrinya Mas Vincent. Lumayan lah, udah mulai subur walaupun menunggunya agak lama. Ini dia guys, cabai rawit kedondong, nona manis digendong. Nih cabai rawitnya udah mulai hijau merah. Buahnya lumayan banyak. Ini juga peliharanya agak susah nih ya, saya kebetulan punya 2 pohon, tapi yang ini masih pada hijau, dia baru mulai ini. Nah, lumayan lah buat emergency ya di rumah, kalau kita lagi nggak bisa belanja kan ada persediaan. Yang ini sih cabenya sama ya, masih cabai lonceng juga. Jadi memang aku banyak punya cabai lonceng itu. Ini dia cabai loncengnya. Kelihatan kan? Ini cukup besar ya. Cabai besarnya tuh. Senang banget lihatnya ya, kalau tanaman kita udah mulai seperti itu. Ini rasanya pedis loh, seperti cabai keriting gitu. Ini juga cabai besar, sejenisnya yang pedas tadi ya, tapi dia buahnya masih cukup kecil-kecil aja. Dan ini yang di depan cabai lonceng, agak lumayan sih ya, gede-gede buahnya. Tuh buahnya cukup besar tuh. Dan di belakangnya, nah ini cabai biasa ya, yang biasa kita beli di pasar. Ini kebetulan 1 pohon aja guys, tapi lihat dong tuh, luar biasa buahnya. Ini coba dia tuh sampai belakang. Ini juga saya pelihara sudah sekitar 2 tahunan, apa 3 tahun ya, udah agak lama. Ya lagi-lagi cabai lonceng, nggak apa-apa lah, menambah koleksi. Tuh. Sayang kalau ditinggal di rumah sana, siapa tahu yang di rumah sana nggak suka. Kasihan deh tanaman saya. Ini dia teman-teman, semua tanamanku yang ikut pindah dengan diriku. Nah ini nih cabaiku yang unik, lihat dong buahnya tuh bulat-bulat lucu gitu ya, besarnya kayak pentolan. Pentol bakso. Saya suka bilang bunga pentol, cabai pentol, tapi dia lucu sih warnanya juga. Tuh ini udah mau kemerah-merahan nih. Nah, subur ya, menambah koleksi. Tapi kita belum rasain sih gimana rasanya, apa hanya bunga aja atau bisa dimakan, who knows. Ini juga nih saya nggak hafal ya namanya apa, tapi dia tuh bunganya ungu, hanya ini sudah
Kebetulan memang baru ditanam, pohon besarnya nggak saya bawa, saya cuma coba tanam yang ini aja untuk dibawa. Kelihatannya sih tumbuh ya, udah mulai segar tuh. Nah yang ini itu labu siam. Labu siam ini nggak gampang nanamnya ya, jadi memang sangat ekstra hati-hati karena tumbuhnya itu juga benar-benar nggak gampang. Jadi waktu itu saya tanam dari biji, saya beli terus saya tanam. Nah itu mahal banget, satu bijinya itu satu buah gitu bisa $4-5, mahal banget. Kebetulan waktu itu saya lihat, wah ini udah mau tumbuh nih, ya udah saya beli dan saya tanam, bukan saya masak, karena bijinya tuh udah nongol gitu. Buahnya yang labu siam itu yang kayak agak berduri-duri kecil itu ya, tapi itu enak banget. Saya dulu makannya waktu saat ke Toraja, mama saya suka banget beli ini, dan ini enak banget gitu, dikukus-kukus aja atau dioseng-oseng gitu, enak banget nih labu siam ya. Ini daun mint. Jadi daun mint itu aromanya tuh biasanya orang buat kayak aromaterapi gitu ya. Unik sekali. Ya kalau di sini sih kita bilang daun mint, saya nggak tahu nih kalau di Indonesia daun apa namanya. Wah, suplir saya udah sekarat nih. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Nah ini dalam satu plastik saya kasih 2. Ini hanya di dalam tempat aja ya, maksudnya biar gampang mindahinnya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini orang suka bilang namanya money plant gitu, tapi saya juga nggak terlalu paham ya. Tapi itu gampangnya tumbuhnya tuh gampang banget. Nah kalau yang di sebelahnya ini namanya rosemary. Jadi ini enak banget, biasanya orang-orang pakai masak ya, kayak bikin roast lamb gitu, pakai ya buat daging, dimasak daging kayak domba, kambing gitu. Biasanya mereka pakai ini, mungkin untuk aroma atau gimana, nggak ngerti juga ya. Nah itu saya stek, jadi pohonnya agak besar di rumah yang lama. Terus saya coba aja gitu karena teman saya bilang di stek juga bisa. Ya udah akhirnya saya coba, saya patahin gitu, ternyata benar nih tumbuh nih. Ini mungkin kalau nggak salah sekitar udah 4 atau 5 bulan ya sebelum kita pindah ke sini saya tanam. Dan ya syukurlah dia tumbuh, jadi bisa ikut pindah. Kalau yang ini juga nih saya tumpangkan, tapi yang ini kunyit. Kalau yang tadi jahe, yang ini kunyit. Jadi ada aja sedikit-sedikit gitu ya kita ini. Nah ini hanya saya tumpangkan aja, ini sebenarnya nggak tumbuh, belum ditanam, saya tumpangkan aja di situ. Ini juga mereka panggilnya bunga dolar, nggak ngerti, katanya namanya dolar atau apa gimana ya. Nah kalau yang ini jahe, jadi jahe ini di musim-musim tertentu dia mati, tapi habis itu dia keluar lagi. Nah ini baru keluar lagi dia, jadi ya udah kita sabar saja menunggu dia besar. Itu juga ada beberapa tanaman ya, itu yang ini anggrek, kayak anggrek hutan gitu atau apa ya, teman saya yang kasih sih. Ini bunganya yang kayak daunnya merambat kemana-mana tuh. Salah satu yang viral sekarang itu yang kayak belang-belang itu. Nah ini dia, tapi ini ada belangnya sih, kelihatan sedikit, tapi patah yang waktu dipindah-pindahin. Nah kalau yang ini namanya lili, bunga lili, tapi masih kecil. Memang saya hanya suka mau ambil yang kecilnya aja, nggak mau yang gede-gede banget biar gampang pindahinnya ke sini. Ini salah satu bunganya orange gitu, kecil-kecil tapi banyak. Nah, saya sama teman saya kemarin ngambil, berburu ini di satu tempat, jadi
Ya karena ini diambil dari tempat yang susah, saya juga bawa ke sini. Kalau ini pohon merkisah, ini masih kecil ya. Di rumah yang lama dulu saya tanam besar merambat kemana-mana. Ini ada beberapa pot tanaman sih di dalamnya, yang hanya ya bercampur aja biar gampang ngangkatnya, dimasukin di satu plastik berame-rame. Tapi yang ini nih pohon merkisah. Jadi sementara memang semuanya kita taruh aja di garasi, karena mau taruh di luar juga, di luar sana masih belum belum stabil. Rumah tetangga kita juga nih di sebelah lagi dibangun, jadi saya juga belum berani taruh di luar, takutnya entah kesenggol orang lewat atau apa, karena memang rumah kita juga belum di pagar-pagar gitu ya. Ya biar aja begini dulu, pokoknya kita happy aja, bersyukur saja. Nanti semua ada waktunya, kita akan rapikan lagi dan kita pasang apa yang perlu kita pasang for the next step. Bawa 2 kantong tanah buat persiapan. Yang itu yang satu, yang satunya ini. Nah, buat ini aja, nanti kalau kita pindah-pindah jadi ada tanah. Karena daerah sini tuh daerah baru, jadi belum tentu tanahnya subur ya. Seperti kemarin itu saya simpanin bekas daun-daun yang sisa atau bekas sampah-sampah itu, saya bikinin lobang, jadi tanahnya jadi humus, makanya saya bawa. Oke guys, saya lanjut ngerjain yang lain-lainnya lagi. Pertemuan kita kali ini segini dulu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Ciao. See you in the next video.